Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Dayu Pangayunan masih menyisakan misteri. Meski polisi telah mengumumkan penyebab kematian korban, spekulasi masih merebak di kalangan publik. Penyidik Polda Metro Jaya menyebut kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, pihak keluarga Arya Dayu meragukan korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri dan menganggap kasus belum tuntas. Keluarga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru terus berlanjut. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya, Mas. Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depan. Ada sangkalan dari keluarga apabila Mas Daru nih meninggal karena bunuh diri, Mas? Ada sangkalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Salah satu kejanggalan kematian Arya Daru yang dipertanyakan publik yakni sejumlah luka di tubuh korban, di mana ahli forensik RSCM mengumumkan adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam. Menanggapi sikap keluarga, Polda Metro Jaya menegaskan akan menghormati apa yang disampaikan pihak keluarga Arya Daru. Kami menghormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya. Silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa hingga pada saat kemarin, ya, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut, ya. Tidak menutup beliau juga menyampaikan apabila akan ada, misalnya beliau tidak menutup kesempatan bagi misalnya ada informasi atau apapun yang masukan diberikan kepada pihak penyelidik, yaitu Direktorat Kriminal Umum, ya, silakan. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta, 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit lakban. Sejumlah saksi pun diperiksa terkait kematian Arya Daru. Polisi sendiri tetap akan membuka pintu bila ada temuan dan informasi baru terkait kematian Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 40 hari lebih kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanya dan duka bagi keluarga.
paling barunya pemirsa, dugaan akun Instagram ADP aktif kembali dan pesan dari istri ADP yang tadinya tidak terkirim menjadi terkirim. Timbul pertanyaan baru, benarkah sudah ada yang mengaktifkan HP ADP yang hilang? Kami hadirkan perbincangan eksklusif kakak ipar Arya Daru Pangayunan bersama jurnalis Sindonews Lukman Hanafi. Ya pemirsa, 40 hari sudah kematian diplomat muda Arya Daru. Ada apa lagi yang baru? Saya dengar keluarga sudah menyiapkan sesuatu. Apakah benar dan apa saja yang dilakukan keluarga untuk melanjutkan perjuangannya? Saat ini saya sudah bersama kakak ipar ya berarti ya, Mbak Meta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Mbak ya? Baik, Mbak, pertama tentu saya mengucapkan belasungkawa Mbak ya. Mudah-mudahan almarhum diterima semua amal ibadahnya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke Mbak, ini berarti perdana Mbak ya, masuk ke terbuka. Iya. Oke, terima kasih Mbak kalau gitu untuk perdana. Nah Mbak, ini banyak pertanyaan dari pemirsa maupun netizen. Kenapa Mbak selama ini nggak pernah muncul dari keluarga? Kok baru sekarang setelah 40 hari? Memang nunggu 40 hari itu seperti apa? Ya kan kita masih masa berduka ya Mas ya. Jadi kita menghormati kan ada 2 keluarga besar gitu. Jadi setelah ini 40 hari baru kita bisa menata seperti itu Mas. Oke. Mbak, saya bukan bermaksud mungkin Mbak ya, tapi pengen mengklarifikasi. Ada beberapa yang jadi pertanyaan. Satu adalah ketika konferensi pers polisi mengatakan bahwa penjaga kos itu memutar arah kamera. Itu katanya atas permintaan dari istri almarhum. Apakah benar Mbak? Enggak, sama sekali tidak Mas ya. Okay. Jadi adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak gitu dengan biaya yang ditanggung oleh adik saya sendiri gitu. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang gitu, minta tolong penjaga kos itu untuk melihat ke suaminya gitu. Oke. Itu ketika diminta mendobrak itu malamnya apa paginya? Pagi ya Mas pagi. Ya. Iya. Oke. Mbak, jadi ketika yang di CCTV kan kelihatannya gambar mundar mandir gitu, yang katanya disuruh komunikasi intens sama istrinya dari malam, apa hanya pagi yang minta mendobrak itu? Kalau adik saya itu kan menghubungi ya memang dari malam ya Mas. Ya, okay. Kemudian sampai ya dia kan nggak bisa tidur Mas. Jadi dia sempat menghubungi Polsek juga gitu, tapi belum ada respon, tidak ada respon Mas ya. Itu sekitar jam 00 hampir jam 1 malam gitu. Nah, kemudian kalau yang dari penjaga kosnya dia sering gitu, sering menghubungi ya untuk ngecek, intinya untuk ngecek suaminya gitu.